Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Don't Worry Darling 2022. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita difokuskan kepada sepasang kekasih yang bernama Alice dan juga Jack. Mereka berdua benar-benar menjalani hidup dengan positif tanpa adanya kompromi sama sekali. Namun terdapat keanehan, di mana rumah baru yang mereka tinggali 1 bulan ini sering mengalami getaran secara tiba-tiba serta jauh berbeda dari yang namanya gempa. Tapi Alice tidak merasa curiga sama sekali, dan para suami di perumahan tersebut pun mulai berangkat kerja bersama-sama. Sedangkan para istri hanya berada di rumah sambil melambaikan tangan kepada suami-suami mereka. Di sini, semua suami turut bekerja di perusahaan yang sama, yaitu perusahaan bernama Victory. Perusahaan Victory merupakan pengembang di balik berdirinya perumahan ini. Ya, bisa dibilang seperti tempat tinggal yang layak bagi warga-warga bahagia. Selama para suami bekerja, semua istri harus menghabiskan waktu dengan serempak secara teratur. Dimulai dengan senam bersama yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Sally, di mana Sally adalah istri dari pemilik Victory yang bernama Frank. Terlihat bahwa ada anggota baru yang baru saja bergabung. Anggota bernama Violet itu dibedakan dengan pakaian senam berwarna pink. Setelah itu, scene beralih kepada rumah baru Violet yang mulai diisi oleh para pengangkut barang. Di titik tersebut, Alice pun kembali beraktivitas seperti biasa, di mana ia mulai menyadari keberadaan wanita yang berdiam diri tanpa alasan. Anehnya, saat akan memasak, Alice pun baru sadar kalau bahan-bahan makanan yang dipasok oleh perusahaan Victory tidaklah berisi sama sekali. Saat malam hari, para istri diwajibkan berdandan untuk menyambut suami mereka yang baru saja pulang. Dan ketika hari berganti, scene pun beralih kepada Alice yang berada di acara penyambutan dari pindahnya Violet beserta sang suami. Tapi entah kenapa, para tamu hanya dilayani oleh 2 orang anak yang seharusnya tidak melakukan tugas tersebut. Di sisi lain, Jack berkumpul dengan suami-suami dan Alice berkumpul dengan para istri. Komunikasi terpisah ini tetap berlangsung sampai di mana kehadiran Frank pun mulai terlihat. Ketegasan Sally bersama Frank benar-benar diakui ketika mereka menyambut Violet beserta sang suaminya yang begitu bahagia. Dan tiba-tiba saja, seorang perempuan yang sempat dilihat oleh Alice mulai berseru serta harus ditarik paksa oleh suaminya. Di mana wanita bernama Margaret itu berkata kalau mereka semua tidak seharusnya berada di tempat ini. Alhasil, Frank menanggapi pernyataan itu dengan serius serta terus mengagung-agungkan perumahannya. Di sini juga, Frank tak segan-segan untuk menyambut kehadiran partner proyeknya yang bernama Dr. Collins. Usut punya usut, para penghuni di perumahan ini sudah dianggap sebagai anggota dari sebuah komunitas yang dibentuk oleh Frank bersama Sally. Dan seusai itu semualah, Alice tak sengaja memergoki Margaret yang berbicara mengenai mimpi buruk. Tapi semua perkataannya langsung ditutupi oleh sang suami dan Alice sendiri harus kembali pulang ke rumah. Jelas, tanda-tanda tersebut menyiratkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Ya, contohnya bisa dilihat dari seorang Violet. Dengan begitu cepat, ia mampu berbaur dengan pola hidup di dalam perumahan Victory. Bersama para istri lainnya, Alice terus-terusan membicarakan Margaret yang belakangan ini tidak terlihat normal. Di saat yang bersamaan, getaran misterius harus mereka rasakan tanpa adanya rasa curiga sama sekali. Dan saat pagi tiba, Alice menghabiskan waktunya seperti biasa. Dengan Jack yang sedang sibuk bekerja, ia terus beberes di dalam rumah serta sengaja keliling dengan bis perumahan. Beberapa istri terlihat mampir ke proyek baru dari perumahan Victory, sedangkan Alice yang tidak turun mulai ditanya-tanya oleh sang supir. Supir tersebut mengira kalau Alice ingin pergi berbelanja di supermarket. Dan di titik inilah secara tak sengaja Alice sadar dengan keberadaan sebuah pesawat yang jatuh begitu saja.
Tapi si supir merasa tak mendengar apa-apa dan ia terus menyatakan kalau semua kondisi baik-baik saja. Bahkan di saat Alice berseru untuk pergi ke lokasi tersebut, sang supir malah berkata kalau bis ini tidak pergi ke rute itu. Alhasil, kengototan Alice pun harus diakhiri dengan dirinya yang berjalan kaki. Jelas sudah, keanehan tersebut membuat Alice heran setengah mati sampai-sampai ia mengabaikan papan peringatan yang terpampang. Setelah berjam-jam berjalan, Alice sadar kalau lokasi yang ia tuju benar-benar masih mentah. Tidak ada apa-apa di sana kecuali sebuah bangunan sederhana yang berada di atas gunung. Ia terus memanggil dan memanggil, namun tidak ada satupun orang yang bisa ia temui. Tapi siapa sangka, di dalam bangunan itu Alice mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Dan seketika scene beralih kepada Alice yang terbangun di dalam sebuah kamar. Ya, tidak lain tidak bukan, itu adalah kamarnya sendiri. Dan tak bagaimana ia bisa kembali ke rumah tersebut. Jelas dong, Alice merasa penasaran kenapa Jack terlihat biasa saja. Di mana suaminya itu berkata kalau ia baru pulang beberapa jam lalu dan melihat istrinya sudah tertidur pulas di dalam kamar. Di sini, Alice menyinggung tentang pesawat jatuh yang ia lihat. Tapi Jack berkata lagi kalau ia tidak mendengar apa-apa. Saat hari berganti, Alice sudah mulai move on dengan segala kejanggalan tersebut. Namun, tak lama dari itu, secara tiba-tiba, ia harus terhimpit oleh tembok yang mulai rapat secara mendadak. Beruntungnya, semua itu hanyalah sugesti dari Alice dan ia pun mendapatkan sebuah telepon. Ternyata, telepon itu berasal dari Margaret yang turut melihat jatuhnya pesawat tersebut. Ia berseru kalau mereka semua sudah dibohongi oleh pihak Victory serta harus pergi secepat mungkin. Asli sih, ini film emang keren dan berhasil bikin gua penasaran. Seketika itu juga, Alice langsung kembali ke rumahnya demi menghampiri Margaret. Wanita itu memutuskan untuk mengakhiri hidup karena merasa frustasi dengan pemberontakannya yang sia-sia. Namun Alice tidak bisa berbuat banyak, apalagi Jack sendiri terus menyerukan bahwa Margaret hanya terpeleset. Dan tetap saja, Jack nggak mau mengaku ada yang aneh dan ia tetap bersikap seolah-olah semuanya aman terkendali. Disinilah Alice pun langsung bertanya dengan apa yang dilakukan Jack selama ia bekerja. Yang hebatnya, Jack lagi-lagi nggak mau menjawab sedikit pun, di mana ia hanya marah-marah kepada Alice. Sejak keributan tersebutlah, Alice mulai bodoh amat dengan Jack yang berangkat kerja. Tapi tanpa diketahui oleh Jack, Alice sengaja membungkus wajahnya dengan plastik agar ia mengalami sesak nafas serta bisa bertemu dengan seseorang yang bernama Dr. Collins. Alhasil, sang dokter pun dipanggil oleh Jack, di mana pada titik ini Alice langsung sadar dengan sebuah dokumen bertulis security risk yang selalu dibawa oleh dokter itu. Sontak, Alice mulai bertanya mengenai kondisi Margaret sekarang ini, yang ternyata wanita tersebut berhasil diselamatkan meskipun kesehatan mentalnya harus rusak total. Sedangkan suaminya Margaret sudahlah diberhentikan dari kerjanya karena perilaku sang istri yang terus-terusan menyulut kekacauan. Ya, atas pertanyaan tak terduga yang dilontarkan oleh Alice, Dr. Collins pun lupa untuk membawa tasnya. Dan sudah jelas dalam sekejap waktu saja Alice berhasil mengambil sebuah dokumen yang sempat ia lihat. Namun sialnya, dokumen itu ternyata tidak berisi apa-apa dan Dr. Collins seperti sudah menduga kalau hal tersebut akan terjadi. Malamnya, Alice bersama Jack pun hadir di sebuah acara pesta, di mana satu kali dalam seminggu Frank selalu mengadakan acara megah bersama para penghuni. Namun tak kenapa, pikiran Alice tidak berada di tempat ini dan ia selalu ingat dengan segala kejanggalan yang terjadi. Alhasil, Alice pun terus memohon kepada suaminya untuk segera pulang sekarang juga. Yang memang benar, perasaan Alice semakin tidak enak setelah Jack diminta untuk naik ke atas panggung. Pada momen tersebut, secara terang-terangan Jack direkrut oleh Frank untuk menjadi dewan penasihat bagi perusahaan Victory. Ya, dengan begitu, posisi Alice pun semakin sulit karena keterikatan Jack akan sangat erat dengan Frank. Di saat yang bersamaan, Alice mulai dihampiri oleh salah satu tetangganya. Alice terus berkata bahwa seluruh kejanggalan ada di tempat ini dan mereka semua harus segera pergi. Tapi apa boleh buat, perkataan Alice hanya dianggap omong kosong belaka oleh tetangganya itu. Esok malamnya, Jack pun merayakan jabatan barunya dengan mengundang para penghuni.
Pesta kecil-kecilan ini turut dihadiri juga oleh Frank beserta sang istri. Sampai di suatu waktu, Frank mulai menghampiri Alice. Entah bagaimana ceritanya, Frank tahu kalau Alice sempat meyakinkan tetangganya untuk percaya dengan segala kejanggalan. Alhasil, Alice pun gak mau kalah dan ia sengaja memilih untuk duduk berhadapan ke arah Frank. Dengan berani, Alice mengajak para penghuni itu untuk berlibur ke air terjun ataupun pantai terkenal. Ajakan itu sengaja ia lontarkan demi mengetes orang-orang tersebut apakah mereka antusias atau tidak. Yang ternyata semuanya hanya menghindar dengan berbagai alasan, dan tentu saja tolakan itu mengartikan bahwa selama ini mereka tidak diizinkan untuk pergi kemana-mana. Alhasil, Alice langsung membahas lagi seluruh bahan makanan yang dibuat dengan obat serta dipasok oleh perusahaan Victory. Secara tak sadar dengan seluruh makanan itulah, para penghuni sudah dicuci otaknya untuk tetap tunduk kepada kebijakan perusahaan. Namun apa daya, omongan Alice lagi-lagi tidak ditanggapi sama sekali, dan mereka semua langsung beranjak dari meja makan serta pulang ke rumah masing-masing. Setelahnya, Alice pun langsung mengajak suaminya untuk segera pergi, demi kelangsungan hidup mereka berdua yang tentu saja sebentar lagi semakin memburuk. Beruntung, Jack mulai sadar dengan perkataan Alice dan ia pun mengiyakan ajakan tersebut. Namun siapa sangka, semua itu ternyata hanyalah jebakan belaka di mana Alice langsung dibawa oleh para pengangkut. Pada posisi tersebutlah, Alice langsung dibawa lagi ke sebuah ruang bedah serta ditangani oleh Dr. Collins. Saat hari berganti, Alice pun kembali terlihat, tapi kali ini ia sudah kembali dengan pemikiran yang sangat fresh. Para tetangga bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Obrolan yang dialami oleh Alice pun merupakan sebuah pengulangan dari apa yang sempat ia lalui di masa sebelumnya. Namun apa boleh buat, orang-orang di sekitar Alice hanya bisa tunduk kepada Victory meski harus menahan sedih yang luar biasa. Dan terhitung sejak hari itu, Alice kembali beraktivitas layaknya para istri di perumahan Victory. There's grace and symmetry. We move as one. There's beauty and grace and symmetry. We move as one. We'll eat first, and that. Dari sinilah, scene langsung beralih kepada masa lalu dari Jack bersama Alice, di mana Jack dulunya hanyalah pekerja biasa, sedangkan Alice bekerja sebagai dokter bedah. Ya, dikarenakan profesinya tidak menentu, Jack pun sengaja melihat sebuah iklan yang dipublis oleh perusahaan Victory. Iklan tersebut menjanjikan bahwa para suami berhak membangun kehidupan baru dengan kondisi ekonomi yang jauh lebih makmur. Tapi dengan satu syarat, mereka yang menjadi suami harus menjaga rahasia dari proyek tersebut serta menerima segala konsekuensi apabila melanggarnya. Alhasil, sebagai pendaftar ke-426, Jack pun menerima alat khusus yang harus dipasang kepada istrinya. Alat itu akan memprogram segalanya agar para istri bisa lupa dari masa lalu serta memulai hidup sebagai pribadi yang baru. Namun setelah mendapatkan pembedahan terbaru, Alice ternyata tidak benar-benar lupa dan ia sendiri mulai mengingat masa lalunya. Lingkungan ini sudah terkonsep serta dibuat seperti kota mainan. Dengan konsekuensi, lokasinya sangat-sangat jauh dari peradaban modern yang selama ini sudah dikenal oleh manusia. Dan apa boleh buat, Alice pun langsung merasa tidak terima di mana ia sengaja menghantam sang suami dengan gelas kaca. Seusai perkelahian itu, Frank beserta penghuni lain mulai mendapat informasi bahwa Jack telah meninggal dunia. Berita tersebut pun membuat Alice dihampiri oleh tetangganya yang merasa tak sanggup lagi untuk berbohong. Berbeda dengan banyak istri, wanita itu justru mengajak suaminya untuk ikut ke dalam proyek tersebut. Atas hal itulah, ia mengetahui segala rahasia yang ada di balik semua ini, dimulai dari 2 orang anak yang dilihat oleh Alice selama ini. Dan ternyata, kedua anak itu bukanlah anak sungguhan, melainkan mereka adalah sebuah produk rekayasa yang dibuat oleh perusahaan Victory untuk mengisi perumahan itu. Begitu juga halnya dengan matahari, cuaca, serta langit-langit yang sebenarnya sudah diprogram seperti nyata. Dan itu berarti pesawat yang sempat dilihat oleh Alice di awal film bukanlah pesawat sungguhan, melainkan sebuah pelengkap yang ingin diinput oleh Victory. Alhasil, Alice pun langsung disuruh pergi oleh si wanita baik hati demi bisa keluar dari tempat ini. Sambil terus dikejar oleh para pengangkut, Alice harus terus menancap gas sekencang mungkin. Jelas percobaan ini tidak boleh gagal sama sekali karena sudah berkaitan dengan nyawa sendiri.
Beruntungnya, Dr. Collins berhasil disingkirkan oleh Alice, begitu juga dengan Frank yang baru saja mendapat kabar bahwa Collins sudahlah meninggal dunia. Namun siapa sangka saat itu jugalah istrinya Frank langsung menikam suaminya. Dendam yang sudah Sally simpan sedari lama langsung dikeluarkan pada detik itu. Dan siapa sangka bangunan itu merupakan pintu masuk maupun keluar dari kota tersebut, yang bedanya percobaan Alice kali ini sudahlah berhasil karena tidak ada lagi halangan Dr. Collins yang melarangnya untuk keluar. Dan pada intinya sih, film ini sebenarnya merupakan film yang udah gua tunggu-tunggu sedari lama. Dari segi konsep dan lain-lainnya bener-bener misterius banget dan worth it untuk ditonton secara langsung. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasannya. Kalau ada pendapat silahkan ketik di kolom komentar. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.